baca saya tentang patofisiologi kardiovaskuler. Yang Halo, ya, Ya, oke, silakan. ya siap. Ya, yang pertama yang akan saya bahas tentang kardiak fisiologis dulu. Ini di sini itu yang pertama sekali yang akan saya bahas itu yang pertama adalah tentang anatomi dan fisiologinya, di mana jantung itu terdiri dari 4 ruang yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri dan ventrikel kiri, dan terdiri dari aorta dan arteri dan vena pulmonalis. Kita akan membahas tentang fisiologinya. Yang pertama adalah fisiologi jantung. Jadi jantung itu memiliki cardiac cycle. Yang pertama itu adalah atrial systole, kemudian atrial systole itu yaitu ketika atrium itu memompa darah itu dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Kemudian ada isovolumetric contraction, yaitu di mana saat terjadi atriumnya itu sudah memompa, kemudian terjadi peningkatan tekanan di dalam ventrikel. Kemudian rapid ventricle ejection, yaitu ketika ventrikel ventrikel kiri memompakan darah ke dalam aorta. Kemudian yang keempat itu adalah reduced ventricle ejection. Kemudian yang kelima itu adalah isovolumic ventricle relaxation, di mana ketika isovolumic ventricle relaxation itu terjadi repolarisasi dari ventricle. Kemudian yang keenam itu ada rapid ventricular filling, di mana di sini itu terjadi pengisian lagi daripada ventricle. Kemudian dilakukan, kemudian yang ketujuh adalah reduced ventricular filling yang disebut juga dengan diastasis. Berikut adalah tahapan-tahapan dari cardiac cycle berdasarkan bagannya. Ini gambar diagramnya, yaitu pertama itu ketika katup aortanya itu membuka, kemudian kita masuk ke isovolumetric constriction, kemudian terjadi ejection yaitu ketika ventricle itu mengejeksikan darah dari ventricle ke aorta, kemudian masuk ke isovolumetric relaxation, kemudian masuk ke rapid inflow, dan kemudian kita masuk ke diastasis. Kemudian yang saya akan bahas tentang vaskular patofisiologi, vaskular fisiologi. Jadi ini adalah fisiologi dari seluruh pembuluh darah di dalam tubuh. Jadi semakin besar pembuluh darah, maka lapisannya itu semakin lengkap, yaitu ada tunika intima, tunika media, dan tunika eksterna, juga dilengkapi dengan endotel. Tapi semakin kecil pembuluh darah, maka hanya dilapisi hanya oleh endotel dan juga satu lapis tunika eksterna. Contohnya yaitu di arteriol. Kemudian ini kenapa sih penampang-penampang ini penting untuk kita ketahui, karena di sini itu nanti akan berpengaruh pada resistensi vaskuler. Jadi semakin kecil penampangnya, maka resistensi vaskulernya itu semakin tinggi. Ini kapiler, ini adalah dari kapiler. Jadi di sini itu kapiler itu terdiri dari untayan dari arteriol maupun venul yang saling beruntai membentuk kapiler. Jadi ini kita masuk ke velocity blood flow. Jadi velocity blood flow itu ditentukan oleh jadi velocity itu sebenarnya ditentukan oleh blood flow dan cross-sectional area. Jadi semakin tinggi velocity daripada suatu darah itu, jadi semakin kecil areanya, semakin kecil pembuluh darah yang dilewatinya, maka velocity-nya itu semakin tinggi. Begitu juga blood flow. Jadi blood flow itu adalah rumusnya adalah Q plus delta P per R, yaitu di mana dia blood flow itu sendiri diciptakan dari pressure gradient dan resisten. Jadi semakin tinggi resistensi, maka semakin rendah daripada blood flow-nya. Kemudian ini cardiac output. Jadi cardiac output sendiri itu ditentukan dari stroke volume dan juga heart rate. Jadi cardiac output sendiri itu normalnya itu dia adalah 5 liter pada orang-orang yang berat badannya 70.
Kemudian yang perlu kita ketahui lagi untuk tahu fisiologinya adalah stroke volume. Stroke volume sendiri itu dia dari EDV plus dikurangi ESV. Jadi kontrol kardiak itu pertama adalah ditentukan dari heart rate-nya, kemudian myocardial infarction, myocardial contraction-nya, preload dan afterload-nya. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Frank-Starling. Jadi hukum Frank-Starling itu dia semakin tinggi stroke volume yang digambarkan di kurvanya itu, maka dia akan semakin tinggi juga venous return yang akan kembali ke jantung. Artinya bahwa semakin banyak stroke volume yang dipompa jantung ke seluruh tubuh, maka akan venous return yang kembali juga seharusnya juga semakin tinggi. Jadi ini akan dibahas juga tentang venous return. Venous return itu adalah berhubungan dengan flow dan resistensi. Jadi semakin tinggi dari resistensi pembuluh darah dan semakin tinggi flow-nya, maka venous return-nya itu juga akan semakin tinggi. Ini adalah diagram di mana kita itu akan di mana venous return itu akan bertemu dengan cardiac output. Jadi ada satu titik di mana venous return itu jumlahnya sama dengan cardiac output. Ini adalah compliance dari pembuluh darah. Compliance atau kapasitas dari pembuluh darah sendiri itu bergantung pada volume dan tekanan. Jadi semakin tinggi tekanan, maka compliance daripada pembuluh darah itu semakin kecil. Nah, ini salah satu hukumnya. Jadi ketika arteri itu kan sebenarnya reservoir kan dia. Jadi ketika jantung memompa, itu arteri itu sebenarnya suatu reservoir. Jadi dia itu akan menerima darah dari jantung yang memompa darah itu. Kemudian ketika jantung kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Namun dia itu masih punya tekanan sendiri sehingga tekanannya itu yang akan memompakan sisa darah itu ke bagian kecil pembuluh darah seperti arteriol dan kapiler. Jadi tekanannya itu tidak hanya bergantung pada tekanan jantung, tapi juga daya dari arteri itu sendiri. Ini adalah cardiac output bagian dari cardiac output. Jadi cardiac output itu kan dipengaruhi oleh heart rate sama stroke volume. Heart rate heart rate yang meningkat itu dipengaruhi oleh saraf simpatis. Kemudian stroke volume itu menentukan contractility dan end diastolic volume. Kemudian contractility-nya itu dia itu juga dipengaruhi oleh saraf simpatis. Kemudian end diastolic volume itu juga akan mempengaruhi si venous return. Ini masing-masing tekanan mulai dari aorta sampai ke vena cava. Jadi semakin ke arah vena cava tekanannya akan semakin turun. Kemudian ini mekanika aliran darah. Jadi mekanika aliran darah itu sesuai dengan hukum dari Bernoulli, di mana aliran darah itu tetap di dalam pembuluh darah itu karena dia itu mempunyai 4 energi, yaitu energi tekanan, energi gravitasi, energi kinetik, dan energi hambatan. Jadi pada Bernoulli Principle itu, di mana pembuluh darah yang mempunyai diameter yang menyempit, maka kecepatan dari aliran darahnya itu akan meningkat sebanding pula dengan radius dari pembuluh darah tersebut. Kemudian tekanan darah juga akan meningkat, namun apabila terjadi pelebaran dari pembuluh darah, maka yang akan terjadi adalah tekanan darah menurun. Ini yang hukum Bernoulli ini dipakai untuk gambaran dari USG untuk pembuluh darah, di mana kalau yang trifasik itu adalah di mana pembuluh darah itu tidak ada stenosis. Jadi apabila pembuluh darah tidak ada stenosis, maka gambaran gelombangnya itu adalah trifasik. Kemudian apabila ada stenosis 50%, maka gambarannya itu bifasik. Namun kalau sudah stenosis total, maka terjadi gambaran yang monofasik. Kemudian kita juga menggunakan hukum Poiseuille, di mana
jumlah cairan yang mengalir itu bergantung pada viskositas, kemudian diameter dari pembuluh darah dan panjangnya pembuluh darah itu serta tekanannya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi heart rate dan stroke volume. Bisa dipengaruhi oleh autonomic innervation seperti saraf simpatik, hormon, usia, dan aktivitas. Kemudian yang stroke volume itu bergantung pada ukuran jantung, kemudian gender dan kontraktilitasnya. Kemudian ini yang meregulasi pembuluh darah itu, yang pertama itu adalah baroreseptor dan juga hormonal juga. Ya, jadi ini mekanismenya. Jadi yang mengontrol pembuluh darah itu yang pertama adalah local control dan blood flow. Yang pertama itu autoregulasi. Jadi autoregulasi itu adalah autoregulasi dari organ yang dipersarafin oleh pembuluh darahnya. Misal pada otak itu autoregulasinya itu paling bagus. Yang paling kalau ginjal juga bagus, namun yang paling jelek itu adalah otot-otot lurik. Kemudian aktif hiperaremia dan reaktif hiperaeremia itu adalah kadar oksigen di dalam sel-sel tubuh. Kemudian ada myogenik teori dan metabolic teori. Kemudian faktor ekstrinsiknya itu adalah hormon dan sympathetic innervation. Ini cardiac output regulasinya seperti saya jelaskan tadi. Ini bagiannya. Nah, ini kita akan membahas semua teori itu ke pertanyaan mengapa ankle brachial index itu, di mana kenapa tekanan darah di ankle itu lebih tinggi daripada tekanan darah di brachial. Jadi ankle brachial index itu merupakan suatu suatu alat yang sensitif untuk mengukur untuk peripheral artery disease, di mana ankle brachial index itu membandingkan antara tekanan darah sistol dan tekanan darah sistol di bagian ankle dan dibandingkan dengan sistol di bagian brachial. Jadi kita kenapa demikian? Yaitu kita menggunakan hukum Poiseuille. Jadi semakin tekanannya itu semakin tinggi. Jadi dia itu kan di panjangnya itu di bagian pembanding. Jadi semakin tinggi tekanan maka berbanding terbalik dengan panjang. Jadi kalau tekanannya tinggi, semakin jauh dia dari jantung, maka jantung itu membutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk sampai ke ankle daripada ke arah brachial, sehingga itu yang mengakibatkan tekanan di bagian ankle itu lebih tinggi daripada tekanan di bagian brachial. Ini interpretasi daripada ankle brachial index. Jadi kalau normal itu 0,9 sampai 1,3, moderate itu 0,4 sampai 0,9, severe itu kurang dari 0,4. Kemudian ini evaluasi algoritmenya. Kalau dia terjadi gangguan pada AB-nya, misal dia AB-nya itu lebih dari kurang dari 0,9, maka kita harus segera untuk melakukan imaging karena itu adalah tanda bahwa pasien ini ada kecurigaan untuk menderita PAD. Ya, sekian, terima kasih.